perkenalkan nama saya Cika Liva dengan NIM B10212111211. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang saya ketahui tentang akuntansi biaya. Ikutin ya. Akuntansi biaya adalah bentuk pelaporan dan analisis struktur biaya perusahaan yang ditujukan untuk mengidentifikasikan dan mengontrol biaya yang mencakup produk, layanan, aktivitas, dan yang melibatkan perusahaan. Kemudian, akuntansi biaya juga dimulai dengan mencatat pendapatan dan pengeluaran dan diakhiri dengan penyusunan data statik. Jadi, akuntansi biaya itu juga memiliki sistem, yaitu elemen pembukuan yang tradisional, pengembangan sistem, pembuatan informasi yang terukur, dan juga analisis input. Kemudian, kita akan menjelaskan lebih dalam tentang apa itu akuntansi biaya. Kita akan menjelaskan tentang fungsi dari akuntansi biaya. Jadi, ikutin aku terus. Apa sih itu fungsi akuntansi biaya? Jadi, tidak seperti akuntansi keuangan yang hanya memberikan informasi kepada pihak eksternal, akuntansi biaya bersifat lebih fleksibel. Jadi, seperti akuntansi biaya ini, analisis yang difokuskan untuk memenuhi kebutuhan manajemen. Sementara itu, juga bisa menambahkan bahwa akuntansi dapat diberikan kepada manajemen intern untuk perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, dan juga evaluasi kerja. Udah paham? Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang tujuan dari akuntansi biaya. Ikutin aku! Jadi, ada dua tujuan dari akuntansi biaya. Yang pertama itu membuat keputusan bisnis, dan yang kedua adalah pengendalian biaya. Jadi, dua-duanya sama penting untuk menjadikan tujuan sebagai akuntansi biaya. Jadi, kalian mau tahu apa enggak nih? Kalau mau, di video selanjutnya. Fungsi akuntansi biaya itu juga dapat untuk mengidentifikasikan di mana perusahaan membelanjakan uangnya. Jadi, berapa banyak penghasilan yang diperoleh dan apakah ada dana yang hilang. Seperti tadi, agar tidak merugikan perusahaan karena pengeluaran dana yang tidak diketahui gitu. Selanjutnya, ada klasifikasi biaya dalam akuntansi biaya. Klasifikasi biaya dalam akuntansi biaya ada 5, yaitu yang pertama, biaya tetap, yang kedua, biaya variabel, yang ketiga, biaya operasional, yang keempat, biaya tidak langsung, yang kelima, biaya langsung. Jadi, ada 5 jumlahnya. Contoh akuntansi biaya ada 4. Contohnya yang pertama yaitu standar costing, yang kedua ada activity based costing atau ABC, kemudian ada lean accounting dan marginal costing. Jadi tadi ada beberapa informasi yang saya tahu tentang akuntansi biaya. Kemudian di sini saya akan bertanya apakah kalian masih sulit untuk belajar akuntansi biaya? Mungkin jika masih sulit, metode yang kalian gunakan untuk belajar itu salah. Seperti saya contohnya, metode yang menurut saya lebih mudah untuk belajar akuntansi biaya adalah dengan cara menganalisis dan juga mencari tahu apa tentang akuntansi biaya. Tapi tidak hanya dengan membaca saja, guys. Karena membaca itu lebih ke menghafal dan itu sepertinya akan lebih sulit daripada kita melakukan metode lain. Jadi, metode seperti di kelas saya itu sangat bagus ya, guys, dengan cara menggunakan presentasi. Karena kita saling berbicara. Jadi, informasi tentang akuntansi biaya akan lebih luas gitu. Dan juga dosen saya ternyata sangat akrab dengan mahasiswa dan juga mengerti tentang bagaimana cara mahasiswa itu belajar. Jadi dia menggunakan sistem tersebut dan itu sangat efektif. Kemudian untuk Miss Maya, terima kasih sudah mengajar dan semoga di semester depan kita akan bertemu lagi. Dan juga sehat-sehat untuk Miss saya. Terima kasih. Dan video ini akan saya tutup dan terima kasih untuk Miss, semoga sehat selalu. Korewa watashi kara no setsume desu. Domo arigatou gozaimashita. Artinya, hanya ini penjelasan dari saya dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bang, di sini saya akan menginterview Abang tentang bisnis UKM Abang. Jadi, toko ini bekerja di bidang apa dan berapa lama? Toko ini bekerja di bidang bagian printer dan fotokopi, yang daerah lingkupnya di daerah tempat kuliah saya, dan sekitar 2 tahun lebih. Bagaimana sejarah didirikannya toko ini? Sejarahnya saya kekurangan duit waktu itu dan saya berpikir, saya pas itu mempunyai printer, memang sudah punya printer, dan saya berpikir daripada printer ini nganggur, mending saya bisnisin ke kawan-kawan saya. Begitu. Kalau misalnya buat bisnis kecil seperti ini biasanya ada permasalahan nggak di toko? Permasalahan, karena permasalahannya saya jualannya dengan kawan. Permasalahannya itu, saya nggak enak mau nagih uangnya, ini nggak enak. Kalau ada karyawan nggak ya di toko? Karyawan tidak ada karena ini masih kecil-kecilan. Oke. Berapa jam kerja biasanya dalam sehari? Kerja sesuai permintaan. Karena ini kalau misalnya ada yang pesan untuk minta print, saya printkan gitu.
Oh, berarti buka setiap hari sesuai permintaan? Ya, sesuai permintaan setiap hari. Biasanya dalam satu minggu tuh ada berapa banyak penghasilan yang dapatkan? Satu minggu saya itu sesuai permintaan lagi ya, tapi paling banyak permintaan dalam satu minggu ada 500 lembar dalam seminggu. Kalau misalnya dalam satu bulan tidak ada pendapatan, mau ditutup apa tidak usahanya? Untuk ditutup sih ya tidak mungkin karena itu masih kecil-kecilan sih, masih duit pun masih ada untuk dipegang, jadi nggak mungkin ditutup. Dan untuk bahannya pun masih ada. Ya udah cukup segitu saja interview dari saya. Terima kasih.